Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio Estetika Wicaksono dengan NPM 0218101121233 akan menjelaskan soal kepuasan pelanggan dan teknik servis dalam pengukuran kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ada menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller adalah lebih mengarah pada perasaan senang atau kecewa dari seseorang yang muncul setelah membandingkan produk maupun jasa dari apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka harapkan. Dari pendapat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan. Jika pelanggan merasa puas, maka kemungkinan pelanggan ini akan bertahan dengan produk adalah dengan waktu lama. Tapi jika kepuasan pelanggan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan yang juga maka akan berdampak juga pada tingkat penjualan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan dari produk tersebut. Pelanggan akan merasa puas apabila membeli atau mengambil suatu jasa dengan produk yang berkualitas. Apabila pelanggan merasa puas, mereka akan menuntut sebuah perusahaan atau sebuah produsen untuk menyediakan produk tersebut. Yang kedua adalah pelayanan. Aspek pelayanan adalah hal yang paling penting untuk kepuasan pelanggan, apalagi untuk yang bergerak di bidang jasa. Yang ketiga, faktor emosional. Ketika pelanggan mendapatkan pelayanan yang baik dari apa yang diberikan, maka akan menciptakan sebuah faktor emosional, kepuasan secara emosional. Inilah yang membuat pelanggan semakin loyal terhadap produk dan jasa. Yang keempat adalah iklan yang menarik. Mungkin sudah banyak contoh-contoh iklan yang sudah ada di ini dan membuat kita sebagai konsumer atau target konsumer semakin untuk memiliki rasa untuk membeli. Yang kelima, memberikan kemudahan. Kemudahan di sini merupakan adalah mendapatkan produk yang hingga proses transaksi pembayaran dengan mudah. Tentu saja para pelanggan tidak ingin menunggu lama atau membuang waktu untuk mendapatkan sebuah produk. Untuk soal yang kedua adalah teknik pengukuran dalam kepuasan. Menurut Kotler ada beberapa teknik dalam pengukuran kepuasan pelanggan. Yang satu adalah sistem keluhan dan saran. Ini biasanya contohnya ada terjadi di dalam sebuah hotel, mungkin saat check out ada tulisan kepuasan dan pelanggan, atau mungkin di saat naik pesawat. Yang kedua adalah ghost shopping atau mystery shopper. Ghost shopping atau mystery shopper merupakan salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau pembeli potensial dalam produk perusahaan. Yang ketiga adalah analisa pelanggan yang hilang atau lost customer analysis. Perusahaan harus menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli produk perusahaan ataupun telah berpindah dari pemasok lain. Sebagai contoh adalah biasanya teknik ini digunakan untuk para showroom mobil, misalnya contohnya Honda atau Toyota. Yang keempat adalah survei kepuasan pelanggan. Di sini perusahaan harus menghubungi para pelanggan yang berhenti membeli atau yang telah beralih ke pemasok lain guna mempelajari alasan kejadian itu. Yang ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah melakukan wawancara terhadap pelanggan yang keluar setelah berhenti membeli. Yang kedua adalah memantau atau tingkat kehilangan pelanggan. Lalu akan dievaluasi baik dari sisi produksi, jasa atau perusahaan tertentu. Konsumen pada umumnya mengacu pada berbagai faktor. Faktor tersebut dikelompokkan oleh para showrooman, Zetham dan Berry dalam 5 elemen yang disingkat dalam Retter. Kepuasan pelanggan bukan semata-mata urusan dan tanggung jawab divisi pemasaran dan pelayanan purna jual Anda. Kita harus mengingat customer tidak hanya terbatas pada end user. Untuk itu, sekian dari saya. Saya Dio Estetika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.